pelarangan pembangunan sejumlah tempat ibadah masih menjadi salah satu permasalahan yang ada di negara kita. Terdapat sejumlah penolakan hingga menimbulkan kericuan. Jika hal tersebut terus terjadi, maka akan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Dan tentu saja hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila ketiga dan sila kelima. Ketidakadilan sosial yang tadi ditegakkan dapat menimbulkan perpecahan. Berikut ini adalah kasus-kasus pelarangan pembangunan tempat ibadah yang ada di Indonesia. Belakangan ini penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon, Banten tengah menjadi sorotan warganet. Orang tua murid sekolah Impres di Manokwari protes karena anak-anak mereka dilarang berjilbab di sekolah. Berikut ini adalah kronologi terkait kasus pelarangan pembangunan rumah ibadah yang terdapat di kota Cilegon. Sejumlah orang yang menamakan diri sebagai Komite Penyelamat Kearifan Lokal menolak aksi pembangunan rumah ibadah yang terdapat di kota Cilegon. Mereka melakukan aksi damai tersebut dilandaskan pada surat keterangan Wali Kota Cilegon, yakni tentang pendirian rumah ibadah selain masjid. Aksi penolakan tersebut mereka mendatangi kantor DPRD Wali Kota Cilegon Haldi Agustian pada hari Rabu tanggal 7 September 2022. Ketua Panitia Pembangunan Rumah Ibadah Gereja HKBP Maranatha, yakni Marnala, mengungkapkan, sudah berkali-kali melakukan permohonan, namun sampai saat ini belum juga divalidasi oleh pemerintah tersebut. Sejak tanggal 21 April 2022, Ketua Panitia Pembangunan Rumah Ibadah sudah melakukan validasi sebanyak 70 warga di sekitar kota Cilegon. Namun, sampai ini juga masih belum terdapat validasi yang dengan alasan yang kurang jelas. Selanjutnya akan analisa dan opini oleh Ananda Diu. Sekian, terima kasih. Catatan sejarah merekam, bukan kali ini saja penolakan pendirian tempat ibadah agama selain Islam yang terjadi di Cilegon. Garis terjauh yang bisa digali terjadi pada tahun 1994. Menurut makalah Mazkur dari YN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terjadi tindakan anarkis terhadap tempat ibadah umat Kristen. Setidaknya ada dua kejadian. Yang pertama, pengerusakan bangunan milik warga jemaat HKBP di kompleks perumahan PCI Cilegon Stati Indah yang dipakai untuk sekolah minggu anak-anak pada tanggal 10 April. Yang kedua, pembongkaran gereja Advent di kota Cilegon hingga kini. Tidak ada satupun tempat ibadah umat non-muslim berdiri di kota Cilegon. Data resmi negara tahun 2019 mencatat ada 382 masjid dan 287 musola di Cilegon tanpa ada satupun gereja, pura maupun wihara. Tercatat. Padahal jumlah warga non-muslim di tahun yang sama bukannya sedikit, 6.740 warga Kristen, 1.743 warga Katolik, 2.215 warga Hindu, dan 215 warga Buddha, dan 7 warga Konghucu. Dan tentu saja mereka semua butuh tempat ibadah. Kota Cilegon selalu masuk deretan peringkat anjlok dalam riset indeks kota toleran yang diterbitkan oleh Setara Institut selama 5 kali. Nomor 15 dari bawah pada 2015, nomor 4 dari bawah pada 2017 dan 2018, nomor 8 dari bawah pada 2020 dan nomor 3 dari bawah pada 2021 lalu. Peristiwa ini merupakan contoh yang tidak baik tentang kehidupan kerukunan beragama di salah satu di daerah Indonesia. Penolakan pembangunan gereja ini melukai hati seluruh warga HKBP, juga bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pada peristiwa itu rakyat Kristen sudah tidak mendapatkan haknya untuk dapat beribadah dengan leluasa dan nyaman. Tindakan yang dilakukan Lurah Grem Rahmadi yang tidak berkenan memberikan validasi atau mengesan 70 dukungan warga dengan alasan tidak jelas, hingga tindakan jajaran Pemkot Cilegon yang turut mendatangkan petisi penolakan pembangunan gereja di Cilegon yang sama sekali tidak mencerminkan pembuatan yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
Tentunya hal ini juga dapat membuat perpecahan masyarakat karena sudah membeda-bedakan hak leluasa untuk beribadah agama selain Islam di Cilegon. Jika kejadian ini Action. Jika kejadian ini terus terjadi, bisa saja ini membuat pertikaian antar umat beragama, tidak hanya yang berada di Cilegon, tapi di seluruh Nusantara. Riset tersebut digarap berbasis kebijakan pemerintah dan ucapan pejabat setempat untuk menjadi tolak ukur toleran atau tidaknya sebuah kota. Dasar yang diklaim oleh segenap elemen masyarakat Cilegon tersebut adalah surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Serang nomor 118 garing Hub garing SK garing 1975 tanggal 20 Maret 1975 yang konon mengatur tentang penutupan gereja tempat jemaah bagi agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang. Komite Kearifan Lokal Kota Cilegon menjadikan SK Bupati ini sebagai dokumen yuridis yang menjadi landasan hukum aturan yang mengatur pendirian rumah ibadah selain masjid di wilayah Kabupaten Serang yang sekarang menjadi Kota Cilegon. Selanjutnya, kronologi kasus kedua terkait pelarangan penggunaan jilbab yang terdapat di lingkungan sekolah. Pada tanggal 4 Desember 2019 telah terjadi kasus pelarangan memakai jilbab, di mana salah satu wali murid siswi Maria Ulfa mengungkapkan masalah putrinya yang masih duduk di bangku kelas 4 SD yang tengah menempuh pendidikan di SD Impres 22 Manokwari, Papua Barat. Ia mengeluhkan tentang kebijakan pihak sekolah yang melarang putrinya memakai jilbab di lingkungan sekolah. Maria Ulfa menyatakan bahwa putrinya disuruh sang guru untuk tidak memakai jilbab ke lingkungan sekolah. Kemudian dari pihak sekolah membenarkan terkait perihal tersebut. Pihak sekolah beralasan bahwa kebijakan tersebut sudah ada sejak lama dan dimasukkan agar semua murid sama tanpa memandang perbedaan agama yang ada. Pemerintah daerah Manowari melalui Dinas Pendidikan tidak pernah mengeluarkan aturan terkait pelarangan penggunaan jilbab di sekolah. Penegasan tersebut disampaikan oleh Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan, dan Bupati Manokwari juga mengungkapkan bahwa aturan tersebut memang dari pihak sekolah sendiri, yakni dilakukan oleh mantan kepala sekolah terdahulu yang sudah meninggal dunia. Pemerintah juga telah memberi arahan kepada pihak sekolah agar tidak memberi aturan tersebut karena dianggap dapat mengganggu kerukunan tiap umat beragama di daerah Manokwari. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya, analisa dan opini akan disampaikan oleh Ananda Dio. Menggunakan hijab merupakan salah satu perintah agama dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Aturan yang dibuat oleh sekolah seharusnya tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya, yaitu UUD 1945 dan Peraturan Kemendikbud Nomor 45 2014. Jika dalam sebuah lembaga pendidikan terdapat pemutusan peraturan sepihak tanpa memperhatikan adanya undang-undang dasar yang mengatur mengenai pembebasan penggunaan seragam sekolah tersebut, maka akan timbul permasalahan seperti rasa ketidakadilan dan yang dialami oleh Putri Maria Ulfa. Padahal dalam lembaga pendidikan seharusnya tidak boleh membeda-bedakan suku, ras, dan agama, dan juga harus menghormati aturan tiap-tiap agama. Hal ini tentunya telah melanggar Pancasila, yakni sila ketiga dan 5, khususnya dalam hal keadilan sosial dan persatuan. Seperti yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah mencerminkan perilaku yang melanggar nilai Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, yang dimana jika peraturan tersebut terus berlaku, maka akan berdampak negatif bagi mental siswa tersebut dan akan merasa dibeda-bedakan. Hingga timbul rasa iri hati yang menyebabkan siswa tersebut bisa saja membenci temannya, dan rasa benci itu dapat menimbulkan ketidakakuran antar siswa. Hingga hal tersebut dapat mengacu dalam hal perpecahan yang dimana kejadian itu sangatlah berdampak besar untuk negara. Terima kasih. Saya Dimas Permadi,
Asa Nuzulul Atika Muratidah. Kulo Mas Abdul Qadir. Kulo Abdi Irsa Fitri. Isun Reksi Meladi. Saya Reksima Rahmati. Abdina Dewi Silam Gimnastiar. Abdina Fajriyatul Imaniyah. Suku Budaya. bahkan agama. Bintang diagungkan. Bodoh diajukan. Kaya dimuliakan. Miskin dibiarkan. Perbedaan dan Tanah air ini ragam akan perbedaan. Keadilan adalah hak untuk semua orang. karena kita Satu bangsa. Karena kita Merdeka Tunggal Ika. Saya ulang-ulang. Ini juga dapat membuat perpecahan. Beli koleng nggak mas? Beli koleng nggak mas? Beli koleng nggak mas? Belum berkenan memvalidasi Action. Sampai ini kan. Sampai ini kan. Sampai ini kan. langsung Adalah hak untuk untuknya apa? langsung